Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, sekaligus Wali Kota Bogor untuk periode kedua, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar selaku tuan rumah. Hadir juga di sini Haji Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, para wali kota atau wakil wali kota, anggota APEKSI yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Tentunya kita sebagai bangsa yang pejuang tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat hadir di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan Rakernas ke-16 APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Selanjutnya tentunya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada APEKSI yang telah memberi kehormatan bagi saya, mengundang saya untuk menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran. Saya bicara sekarang adalah juga tadi kebanggaan di sini tempat perjuangan, sebagaimana semua daerah ada pengorbanannya, karena kita adalah bangsa yang tidak menerima kemerdekaan sebagai hadiah. Kita memperebutkan kemerdekaan dengan perjuangan yang lama, perjuangan yang penuh darah, keringat dan air mata. Kita tidak menerima hadiah, kita perang untuk kita merdeka. Jadi ini, dan di sini di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya, dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Perlu kita pikirkan, seorang yang berjuang tertawan oleh musuh, puluhan tahun dibuang, tidak boleh kembali ke kampung halaman. Masa di saat Indonesia merdeka mungkin saya sodorkan suatu pemikiran dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, kita kembalikan beliau ke kampung halamannya sendiri. Saudara-saudara sekalian, wali kota, bupati ya, adalah ujung tombak
dari pembangunan bangsa. Saudara-saudara adalah eksekutif yang harus implementasi pembangunan bangsa. Berarti nation building itu adalah tanggung jawab saudara-saudara sebagai ujung tombak eksekutif. Presiden dibantu menteri-menteri, gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Betapa bagusnya rencana yang dibuat di pusat, kalau implementasinya tidak bagus, pembangunan bangsa akan terhambat. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa bangsa kita ini saat ini berada di suatu persimpangan jalan. Berada dalam suatu persimpangan jalan. Kita patut bersyukur bahwa bangsa kita telah mengalami proses sejarah yang penuh cobaan dan tantangan. Saudara-saudara, kita harus sadar dan kita harus mengerti bahwa bangsa ini demikian besarnya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dari segi jumlah penduduk, ya, keempat terbesar di dunia. Tapi dari segi luas wilayah, kita juga negara yang sangat besar, sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 negara. Kita satu negara. Kita bisa bayangkan Eropa punya 27 kepala negara, 27 kepala pemerintah, 27 parlemen, 27 tentara, 27 sistem politik. Kita satu. Dan kita juga harus paham dan mengerti bahwa kita adalah negara yang sangat kaya. Dari semua lembaga dunia yang meneliti sumber alam mengatakan bahwa kita negara ke-6 terkaya di dunia dari segi sumber alam. Kita. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat optimis, ya. Sedikit gembira, tepuk tangan. Tapi ada tapinya. Negara yang besar, negara yang kaya selalu mengundang kekuatan lain, bangsa lain untuk mengambil kekayaan kita. Ini mungkin tidak enak, tapi ini kenyataan. Ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke kita, bukan kita ke mereka. Spanyol ke sini, Portugal ke sini, Belanda ke sini. Belanda ke sini nggak mau pulang. Prancis ke sini, ya. Inggris, Jepang, Mongol, semua ke sini ratusan tahun. They come here, we did not go there. Artinya apa? Dari sejak dulu banyak pihak, banyak negara, banyak kekuatan sudah tahu Kepulauan Nusantara ini sangat-sangat kaya. Dulu tahun 1600-an mereka ke sini karena mereka butuh rempah-rempah.
Dulu tidak ada kulkas. Jadi rempah-rempah sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Dan makanan yang bisa diawetkan menentukan untuk kekuatan perang. Kapal-kapal layar butuh makanan yang diawetkan. Jadi siapa yang punya rempah-rempah, dia menjadi superpower. Karena angkatan lautnya bisa bertahan 2-3 minggu, bahkan bisa 1-2 bulan. Demikian Belanda superpower, Inggris superpower, Prancis superpower, Spanyol superpower, Portugal superpower. Mereka menguasai sumber alam. Spanyol kuasai perak dan emas dari Amerika Latin, superpower. Ini sejarah peradaban manusia. Jadi saudara-saudara, para pemimpin rakyat, para kepala negara, para kepala kota, Anda harus paham bahwa negara kita demikian kayanya, dan karena kaya kita selalu harus siap diganggu. Sebagai contoh, Presiden kita, Presiden Joko Widodo, bertekad untuk sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Beliau bertekad dan beliau melaksanakan program hilirisasi. Artinya bahan-bahan kita harus diolah di tanah air kita sendiri. Karena dengan bahan-bahan itu diolah, nilai tambah kita yang kita terima bisa naik puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali. Saudara-saudara, contoh boksit bahan untuk alumina, bahan untuk aluminium, bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, komputer, videotron, televisi. Selama ini kita mengizinkan ekspor boksit gelondongan, dan kita beli mobil dari luar, beli motor dari luar, beli komputer dari luar. Demikian juga nikel sama. Selama puluhan tahun, bahkan kita izinkan nikel dijual dalam bentuk mentah. Sekarang kita mengatakan no, kita harus olah di sini. Saudara-saudara, dalam 1 tahun begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, dalam 1 tahun dari tahun 2021 sampai 2022, penerimaan negara, penerimaan bangsa Indonesia dari nikel naik 20 kali. 20 kali lebih. Bayangkan. Jadi saudara-saudara, kenapa saya singgung ini semua? Saya mulai dari makro, karena memang saudara berkepentingan, saudara mau dengar kepentingan kota. Tapi kalau saudara bertanya, bagaimana program ini, program itu yang berurusan langsung di tanggung jawab saudara-saudara, tentunya ujung-ujungnya kita harus bicara kemampuan uang. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita. Satu-satunya jalan adalah hilirisasi. Semua kekayaan kita olah di dalam negeri. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kekayaan kita
naik berpuluh kali lipat. Di hadapan saudara ada slide, Anda bisa lihat nikel naiknya berapa kali, boksit, tembaga kalau kita olah, timah kalau kita olah, ya. Bahkan ikan pun kalau kita olah di sini, udang pun naiknya puluhan kali. Sawit kalau diolah turunannya adalah berapa puluh? Kalau tidak salah 59. Salah satu margarin bahan untuk mentega, naiknya 79 kali. Kelapa ada di seluruh Nusantara. Tapi kalau kita olah menjadi minyak kelapa MCT, nilai tambahnya 18 kali. Jadi saudara-saudara, inilah dengan penerimaan negara, dengan kekayaan negara meningkat drastis, kita bisa atasi masalah-masalah yang ada di kota dan kabupaten. Masalah-masalah yang kalian merasakan perlu bantuan. Bagaimana menghadapi pendidikan guru honorer, bagaimana hadapi pelayanan kesehatan, bagaimana menghilangkan stunting yang dikatakan Presiden. Menghilangkan stunting bukan dengan ceramah, menghilangkan stunting bukan dengan wejangan. Menghilangkan stunting harus kita hidupkan. Posyandu atau sejenis itu harus dicatat. Bayi-bayi yang di bawah timbangan normal, ibu-ibu yang kurang, itu harus segera kita kasih susu, kita kasih makanan dan sebagainya. Untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan dilaksanakan per 5 tahun, bukan dilaksanakan per 10 tahun. Nation building adalah per generasi. Saudara-saudara, ya, resminya kita merdeka 17 Agustus 45, resminya. Tapi waktu 45 sesungguhnya kita belum berdaulat. Kita menyatakan merdeka, tapi kita perang. Kita perang. Jadi tidak ada pembangunan, yang ada perang. Kita menerima kedaulatan tahun 50, persisnya 31 Desember tahun 49, dan setelah itu kita tidak diberi kesempatan pembangunan. Ada NII sebelum kita merdeka sudah ada pemberontakan, Madiun, NII, APRA, coba lihat dengan seksama tanggal-tanggal itu. Terus kita dihadapi persoalan-persoalan. Perang saudara, PRRI Permesta, PGRS PKU, G3. Jadi intinya saudara-saudara, kalau kita jujur, kita mungkin pembangunan baru tahun 70-an. Alhamdulillah kita sampai di sini. Dan yang saya ingin ingatkan seluruh unsur
masyarakat dan unsur pimpinan, saudara-saudara, kita harus waspada. Kita jangan terlalu naif. Kita bangsa yang terlalu lugu dan terlalu baik. Kita ramah. Masalahnya bangsa-bangsa lain belum tentu seramah kita. Bangsa-bangsa lain akan memikirkan kepentingan mereka sendiri. Nyatanya ribuan kapal asing mengambil ikan kita di laut kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, ini kenyataan. Saya ketemu Menteri KKP kemarin kalau tidak salah. Dia mengatakan dia mau berkunjung ke suatu negara. Saya nggak sebut negara mana, nggak enak, ya kan? Nanti hubungan diplomasi kita nggak benar. Dia mau berkunjung ke Menteri Perikanan negara itu, memberi syarat kepada Menteri KKP kita. Boleh Anda berkunjung ke saya, tapi saya minta dulu kau larang nelayan-nelayan Indonesia untuk terlalu banyak ambil ikan tuna di Indonesia. Kan aneh. Laut Indonesia, nelayan Indonesia, tunanya ada di Indonesia, harus kita kurangi nelayan kita untuk ambil ikan. Alasannya kalau ikan terlalu banyak diambil di Indonesia, dia nggak kebagian ikan. Akhirnya Menteri KKP bilang ke saya, Menhan, saya nggak jadi berangkat. Sudah nggak jadi berangkat. Untuk ketemu saja kok kasih syarat. Saudara-saudara, ini adalah kenyataan. Sekarang ini persaingannya persaingan keras. Persaingan adalah persaingan ekonomi. Inilah yang saya mengerti, saudara. Undang saya di sini ingin mendengar apa gagasan Pak Prabowo yang akan berurusan dengan pembangunan kota. Okay. Saya berpendekatan bahwa desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi ini tidak dapat dikotak-kotakan. Satu kesatuan. Kalau di desa ada tenaga kerja yang tidak dapat pekerjaan, dia akan lari ke kota. Kalau di kota tidak ada pekerjaan, dia akan lari ke ibu kota provinsi. Saudara-saudara, jadi pendekatan kita harus integral, komprehensif, dan lihat sumber masalahnya. Sumber masalahnya kita sudah mengerti. Kita perlu meningkatkan penghasilan kita supaya gaji-gaji bisa naik, supaya banyak lapangan kerja, saudara-saudara, dan hanya supaya pendidikan harus berhasil. Kita sekarang kurang dokter-dokter spesialis. Saudara wali kota, saya kira saudara mengerti di kota kalian berapa spesialis jantung bisa pasang kateter, bisa pasang stent. Berapa ahli onkologi, ahli kanker yang bisa obati leukemia, yang berapa alat-alat yang bisa dioperasikan di kota kalian dan sebagainya. Saudara yang lebih tahu. Pendidikan harus kita tingkatkan. Semua, dan ini semua perlu investasi yang besar. Jadi saudara-saudara, strategi yang sudah dilaksanakan, kuncinya ada hilirisasi. Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam
oleh Uni Eropa. Diadu ke WTO. Diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan, kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. Supaya wali kota bisa dapat retribusi. Supaya pajak naik, penghasilan naik, saudara-saudara. Sampai demikian. Sampai menteri-menteri kita harus ke sana. Pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Saudara-saudara, karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Menurut saya kuncinya itu, saudara sebagai pemimpin terdepan, saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan, saudara sangat berperan untuk memelihara momentum nation building kita. Saya bisa lebih rinci bicara ini, tapi secara garis besar itu yang saya ingin sampaikan. Strategi pembangunan kita sudah benar, hilirisasi di semua bidang sangat penting, dan itu kuncinya bahwa banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat, dan lembaga pengkajian mengatakan bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10, dan insya Allah 2045 di zaman tadi generasi Z muncul, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi ke-5 di dunia atau ke-4. Tapi kembali ada syaratnya. Syaratnya adalah, bisakah pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama? That is the question. Saya pernah baca kajian-kajian mereka. Can the elite of Indonesia work together? Kalau kita bisa kerjasama, insya Allah kita akan sangat berhasil, dan kita akan jadi negara maju. Kita tidak mau jadi negara rakyat kita hanya menerima UMR. Kita mau dan kita mampu menjadi negara berpenghasilan memadai. Saya kira itu, saudara-saudara. Kita bersyukur kita berhasil mengatasi berbagai krisis yang sangat berat. Kita selalu, kalau terjadi dan kita sudah berhasil, kita lupa kesulitan kita. Waktu COVID mulai datang ke Indonesia, marilah kita ingat, belum ada vaksin, kita tidak tahu virus apa, kita takut. Banyak yang takut keluar dari rumah. Kita cuci tangan setiap 5 menit, pakai masker, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita diramalkan bahwa Indonesia akan kolaps. Muncul di CNN, muncul di mana-mana. The Indonesian health system on the verge of collapse. Alhamdulillah, kita buktikan kita tidak kolaps.
Kesehatan kita lumayan, pengorbanan dokter-dokter banyak, perawat-perawat banyak berkorban, tapi kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara lain. Dan itu adalah karena keberhasilan kepemimpinan pemerintah kita yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan adanya kerjasama elit. Pada saat itu kita tidak memandang partai apa, kita tidak memandang suku apa, kita tidak memandang agama apa, kita tidak memandang ras apa. Kita bersama-sama telah mengatasi krisis itu. Dan sekarang saya kira kuncinya adalah demikian. Saya sangat optimis, karena itu saya juga dalam politik saya ingin menjalankan politik kerukunan, politik kebersamaan, politik kesejukan. Saya menjadi semakin yakin gaya demokrasi kita, gaya kepemimpinan politik kita harus kepemimpinan politik yang sejuk, yang bersahabat, yang santun dan yang sopan dan yang mengajak kebersamaan. Saya kira ini sangat penting. Ini berbeda dengan tradisi demokrasi di negara-negara lain. Di negara lain kadang-kadang kita lihat debat-debat itu saling caci maki, saling kejar mengejar, saling ini menurut saya kurang tepat untuk tradisi bangsa Indonesia. Dan saya kira kita sudah buktikan sekarang Indonesia jadi panutan di mana-mana. Saya keliling kemana-mana, mereka selalu sekarang mulai melihat ke Indonesia. Bahkan saya laporkan ke Bapak Presiden, saya ketemu beberapa pimpinan negara-negara Afrika, mereka sekarang minta dilatih di bidang pertahanan oleh tentara kita. Mereka minta mengirim perwira-perwira untuk dilatih di Indonesia. Demikian kita sekarang sudah menjadi panutan. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan secara garis besar. We are on the right track. Kita bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa, kita diberi kekayaan demikian. Sekarang tergantung kita, tergantung pemimpin-pemimpin. Bisakah kita kelola dengan baik? Bisakah kita menjaga kekayaan itu? Bisakah kita menyampaikan roda pemerintahan yang bersih, yang efisien, supaya kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan sekarang memang benar, kita sekarang harapannya adalah di anak-anak muda kita, di Gen Z. Kita harapan kepada mereka. Kalau kita banyak kekurangan, kita berharap dari mereka akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari kita, lebih pintar dari kita, menguasai teknologi. Jangan mau dibohongi terus oleh bangsa-bangsa asing. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa asing, tidak. Kita harus belajar dari yang kuat. Tapi jangan mau dibohongi terus, ya. Jangan mau dibohongi terus, saudara-saudara. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, saya banyak sekali slide. Ini ada slide, ada 33 slide. Tapi saya dibatasi oleh tuan rumah Pak Prabowo hanya 30 menit. Ini udah lewat belum 30 menit? Jadi kalau di sini saya harus patuh, ya kan? Karena saya ini sudah purnawirawan.
Kalau dulu Pak Bima takut sama saya, sekarang saya takut sama Pak Bima. Dia ketua Apeksi, bayangkan. Saudara-saudara sekalian, saya hanya titip satu, ya. Saya mau titip sama para wali kota, para bupati dan para gubernur. Saya titip, saudara-saudara, saya lihat kota-kota kita harusnya lebih cantik lagi, lebih indah lagi. Yang saya perhatikan terlalu banyak iklan-iklan. Terus terang saja. Dan juga anak-anak kita banyak nakal-nakal. Dia suka pakai pilox, iya kan? Dia coret-coret ini di jalan-jalan protokol yang bagus-bagus dicoret-coret. Saudara-saudara, kita perlu pariwisata. Kita perlu devisa. Nah, saya titip lah. Para wali kota harusnya, dulu kalau tidak salah ada kejuaraan apa ya, Adipura atau sebagainya ya. Mana kota yang paling bersih, paling indah gitu. Ini agak mengganggu. Karena saya sekarang kan, saya jadi warga Bogor, Pak. Hanya kabupaten, bukan di kota. Tapi kan saya liwat tempat Bapak tiap hari. Itu aja yang saya titip. Bagaimana kita yakinkan anak-anak kita, ya sudah ada. Masa keluarin uang beli pilox, coret-coret ya kan. Kita kalau bisa kita bersihkan, kita bikin indah kota-kota kita supaya pariwisata naik. Yang saya lihat Malaysia, negara yang jauh lebih kecil dari kita, kalau tidak salah Malaysia itu mungkin 40 juta jumlah penduduknya, kita 8 kali dia. Malaysia itu penghasilan pertama bukan kelapa sawit. Penghasilan pertama elektronik, kedua pariwisata. Jadi pariwisata dia itu 1 tahun itu 6 miliar dolar. Sama dengan kita. Padahal kita negara yang 8 kali lebih besar dari dia jumlah penduduknya. Thailand luar biasa. Penghasilan dia pada puncaknya sebelum Covid 20 miliar dolar. 20 miliar dolar, kita hanya sekitar 6 miliar. Padahal dia negara yang mungkin sepertiga kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Dan marilah kita bersatu, marilah kita rukun, mari kita maju bersama. Partai apapun, marilah kita utamakan kepentingan bangsa dan rakyat kita dan anak-anak muda kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu, kita diberikan konteks yang lebih luas, tidak saja nasional, regional, tapi juga global. Memang jam terbang dan pengalaman berbicara dari Bapak Prabowo. Jam terbang itulah saya kira yang membuat Pak Prabowo tadi tenang, walaupun kita semua tegang karena mati lampu. Mohon maaf Bapak tadi sempat mati lampu. Dan izin kami pada kesempatan kali ini juga ingin sekali menampilkan video profil dari Bapak Prabowo. Gak usah lah. Udah kenal saya belum? Bapak Prabowo, Apeksi terdiri dari 6 komisariat Pak. Izinkan kami memberikan kesempatan kepada 2 komisariat yang akan menyampaikan gagasan, titipan pertanyaan kepada Bapak. Untuk kesempatan yang pertama kami mengundang Ketua Komisariat Apeksi Wilayah 1. Ini wali kota yang lorengnya terbanyak di dunia, Wali Kota Medan, Bang Bobi Nasution.
Terima kasih Ketua. Yang sama kita hormati, kita banggakan Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin Bapak, kami bertanya dari Komwil 1, terdiri dari 24 kota Pak di Sumatera. Kami ingin bertanya Pak, mungkin mudah-mudahan mewakili seluruh Komwil dan seluruh wali kota di Indonesia. Tadi Bapak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi. Tentunya ini sangat berkaitan juga dengan investasi. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira Pak Menhan, kebijakan tentang bisnis, tentang UMKM, tentunya hari ini sudah dimulai, tadi Bapak Prabowo menyampaikan, namun kami rasa belum menyeluruh sampai dengan tingkat pendidikan dan yang lainnya. Kira-kira Pak Menhan nanti kebijakan apa yang akan dibuat agar dunia bisnis, dunia industri di Indonesia ini bisa seluruh aspek menyentuhnya Pak. Mungkin ini, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita harus memberi suatu kemampuan untuk seluruh rakyat kita, terutama mereka yang paling lemah, mereka yang paling di lapisan terbawah, supaya bisa mendapat kesempatan untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Jadi benar sekali, salah satu adalah melalui UMKM. Kita harus berdayakan UMKM lebih baik. Nah, untuk itu selain sekarang yang sudah kita alami, ya, pemerintah kita sekarang dengan bantuan langsung, ya kan, langsung ke sasaran, ini harus dipertahankan dan kalau perlu diperketat, di targetingnya harus benar. Mereka yang perlu harus segera kita yakini sampai, ya kan, bantuan-bantuan langsung, kredit-kredit ringan, kredit-kredit microfinance, kemudian kita juga harus meneruskan program-program pemberdayaan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, kita harus tentunya harus mengintensifkan pendidikan di tingkat paling depan, yaitu di katakanlah taman kanak-kanak, istilahnya sekarang mungkin usia dini, ya, PAUD dan SD, kemudian di sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah vokasi. Ini harus kita intensifkan. Kita harus berdayakan BLK kita. Saya dapat laporan, apakah benar atau tidak saya ingin cek lagi. Ada beberapa BLK yang kurang dimanfaatkan. Ada berbagai BLK yang kosong, tidak dimanfaatkan. Coba para wali kota mengecek, ya, apa benar atau tidak laporan ini. Ini salah satu yang harus kita tingkatkan. Kemudian affirmative action, kebijakan yang berpihak kepada kaum yang lemah, yang dari daerah terpencil, dari pulau terluar, dari suku-suku yang masih jauh dari pusat pembangunan di Papua, mungkin di kepulauan-kepulauan. Ini harus ada affirmative action, ada kebijakan-kebijakan yang berpihak. Ya, kita harus
tambah beasiswa kepada mereka. Ternyata kita dapat masukan juga bahwa begitu banyak beasiswa yang ada di pemerintah sekarang yang kurang diisi, kurang dimanfaatkan. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Mungkin inilah para wali kota bisa scouting di kota masing-masing, para bupati, para camat cari anak-anak dari manapun, terutama dari kelompok yang paling bawah, untuk bisa dia sekolah dengan baik setinggi-tingginya. Saya mau kasih contoh. Ini yang saya cukup bangga. Begitu saya jadi Menteri Pertahanan, saya analisa masalah ya yang dibutuhkan sekarang adalah banyak sekali insinyur teknik, dokter, ahli fisika, kimia, biologi. Dan waktu itu saya bersama Wakil Menteri waktu itu Pak Trenggono dan Menteri Kesehatan waktu itu, ya, kita menganalisa dan kita mengatakan oke, Universitas Pertahanan yang ada di bawah saya bikin program S1, dan S1 ini adalah biaya siswa penuh. Dan saya bilang kita rekrut dengan standar yang sangat tinggi. Saya pakai standar dari Harvard University. Ya. Matematik 9, fisika 9, IQ 120. Dan kita buka pendaftaran. Dan tidak ada surat-surat rekomendasi. Tidak ada. Mau anaknya siapa, tidak berlaku. Yang jelas lulus standar masuk. Apa yang terjadi? Saya bangga. Suatu saat saya cek, saya lihat seorang mahasiswi. Saya tanya, kamu berasal dari mana? Berasal dari Medan. Kamu sekolahnya apa? Sekolahnya dari pesantren. Bayangkan, sekolah dari pesantren, matematiknya 9, fisikanya 9, IQ-nya 120. Bapakmu kerja apa? Bapak saya di pasar, Pak, jualan bakso. Ibu kamu? Ibu saya juga di pasar, Pak, jualan cendol. Anak penjual bakso dan penjual cendol lulus Universitas Pertahanan dengan tidak ada koneksi, tidak pakai uang, masuk ke bidang teknik sipil. Berapa minggu kemudian saya cek lagi, ketemu lagi, mahasiswi lagi, saya tanya, waktu itu masih zaman COVID, kamu dari mana? Saya dari Batam, Pak. Pakai masker. Kamu belajar apa? Teknik listrik. Oke. Bapakmu apa kerjanya? Guru. Oh, guru. Bukan, Pak, bukan. Guru. Karena pakai masker. Dia buka maskernya, dia bilang, bukan, Pak. Buruh. Bukan yang ini nggak usah dipasang, ini udah kan ini. Mana nih slide? Ini saya cerita kasus lain. Ini anaknya buruh. Bisa bayangkan nggak? Buruh harian, anaknya teknik listrik. Saya bilang, yang pahlawan itu bapakmu. Kamu harus sungkem ke bapakmu. Bapak ibumu pahlawan. Kita bisa bayangin nggak? Anak seorang tukang cendol, anak seorang buruh pelabuhan, anaknya teknik listrik. Ini Pak Bobi yang harus kita perbanyak, Jadi saya
yang apa yang saya bisa lakukan di bidang saya lakukan. Ya, saya lakukan. Universitas Pertahanan saya juga akan buka SMA Taruna Nusantara. Sekarang sudah ada 1 kampus. Rencana kita akan tambah menjadi 7 kampus. 1 kalau bisa 2 di Sumatera, 1 di Sulawesi Selatan, 1 di NTB, 1 di Jawa Barat, 1 di Jawa Timur. Tapi insya Allah nanti kita harus lakukan di semua provinsi kita. Sekolah-sekolah unggulan yang bisa memberi kesempatan kepada anak-anaknya orang yang saat ini berada di posisi yang lemah. Dalam arti dari situlah kita akan timbulkan kebangkitan bangsa ini. Dan yang selanjutnya adalah kembali dengan hilirisasi, dengan semua kekayaan kita, semua tambang mineral kita yang ada puluhan, semua komoditas kita, karet, kelapa sawit, coklat, kopi, ya, semuanya pengolahannya di Indonesia. Bayangkan pabrik-pabrik yang akan menjamur, bayangkan insinyur-insinyur yang kita perlu, bayangkan tenaga-tenaga kerja yang kita perlukan, saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira demikian, ya. Affirmative action, kebijakan, pendidikan, ya, targeting, dan ini semua nanti akan menjadi semacam, bisa dikatakan semacam efek menjalar. Begini di sini kita lakukan apa itu affirmative action, ya, keberpihakan, kita kasih input, tapi efeknya efeknya berlapis-lapis. Jadi dari bawah, dari horizontal, dan dari atas. Dari atas, dari presiden, hilirisasi, ya kan? Kemudian pengarahan, targeting. Jadi saudara-saudara, kita akan hitung nanti bagaimana kita mengatur dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu jawaban saya, Pak Bobi. Dan ya, kalau saya optimis kita akan mampu untuk berbuat. Dasarnya sudah ada, strateginya sudah benar, tinggal kita teruskan untuk tingkatkan lagi menuju kepada cita-cita kita. 2045 Indonesia benar-benar negara kuat, adil, dan makmur, saudara-saudara. Izin Pak Menteri, pertanyaan terakhir dari Komil 6, Bapak Kapten Ali Ibrahim. Kalau terakhir ya? Terakhir Pak. Alhamdulillah. Kami semua mayor Pak, tapi beliau khusus satu-satunya Kapten. Izin Pak Jenderal, saya Kapten Laut, jadi nggak naik mayor, nggak naik letnan, tetap kapten terus. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Maaf, Bapak dari wali kota mana Pak? Tidore. Okay. Saya Tidore Kepulauan Maluku Utara. Ya. Selaku wali kota dan juga sebagai ketua Kompreh 6, wilayahnya cukup jauh, cukup panjang geografinya dari Sulawesi sampai ke Papua. Itu 17 wali kota, anggotanya semua 17. Pertanyaannya pendek atau kami titipkan pertanyaan ini. Insya Allah ke depan kalau Bapak terpanggil sebagai presiden, kami sebagai bagian daripada Indonesia, kami titip. Pertama, bagaimana pembangunan Indonesia Timur. Yang kedua, perencanaan pembangunan kelautan Indonesia Timur. Karena kami adalah daerah kepulauan. Kami sangat mendukung sekali apa yang Bapak sampaikan, terutama para nelayan.
Dari luar banyak sekali pencurian ikan di perairan kami, terutama di atas Pulau Murtai. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Dari Indonesia Timur, saudara-saudara, saya kebetulan memang saya ini setengah orang Indonesia Timur, karena ibu saya orang Sulawesi juga. Jadi kalau bisa dikatakan saya ini orang Orba dan Orla sekaligus. Karena ibu saya dari Langowan, Sulawesi Utara, jadi saya orang Langowan. Bapak saya dari Banyumas, Jawa Tengah, jadi saya Orba. Jadi saya Orla, Orba sekaligus. Saudara-saudara, baru kemarin saya diskusi sama Menteri KKP, kita memang masa depan bangsa Indonesia itu sangat besar nanti dari Indonesia Timur. Jadi kita sekarang harus benar-benar punya strategi khusus, dan sudah kita rintis sekarang strategi khusus untuk Indonesia Timur. Ya, saya kira pemerintah Presiden Jokowi ya 2 periode fokusnya luar biasa di Indonesia Timur. Yang saya tahu beliau berkunjung saja ke Papua sampai hari ini sudah 17 kali. Beliau berkunjung ke Papua 17 kali. Maaf, bisa dihitung nanti. Mungkin belum ada presiden yang sebanyak itu berkunjung. Dan Anda bisa hitung ya, investasi kita di Papua, kemudian peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Papua itu sudah seberapa. Tapi benar, kita masih banyak kecolongan ya. Kita kalau tidak salah punya kebutuhan kapal ikan yang berkisar antara 150-300 gross ton. Kita punya kebutuhan 40.000 kapal. Kebutuhan kita. Ini sesuatu pikiran. Jadi kita perlu sekarang konsentrasi. Pemerintah di bawah Pak Jokowi sudah membuat konektivitas sekarang. Pelabuhan, kereta api, jalan raya, dan sebagainya. Sekarang kita harus isi supaya konektivitas itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kemudian selain tadi kekayaan ikan tangkap, kita juga banyak sumber alam di laut yang belum kita gali. Contoh, juga kita sekarang bisa melakukan budidaya ikan, budidaya lobster, budidaya udang, budidaya rumput laut. Dan ini semua menghasilkan uang puluhan triliun tiap tahun. Sebagai contoh, budidaya udang 60 hektar budidaya udang itu investasinya 3 miliar per hektar. Jadi 180 miliar investasi proyek untuk budidaya udang. Revenue penerimaannya itu kurang lebih 140 M 1 tahun. Berarti 2 tahun investasi sudah kembali. Anda bayangkan kalau itu 60 hektar kali 100. Berarti 140 M kali 100 penghasilannya. Dan saudara-saudara, ternyata kita punya pantai kedua atau ketiga terpanjang di dunia. Kalau tidak salah hitungannya, tolong dicek kembali, sekitar 30 juta hektar.
Bayangkan kekayaan kita hanya dari budidaya udang, lobster, kepiting. Rumput laut sekarang bisa jadi bahan untuk pupuk. Padahal rakyat kita sekarang butuh pupuk. Jadi saya sangat optimis sekarang kita perlu mengerahkan. Kita harus cari anak-anak Indonesia yang pinter-pinter. Kumpulkan, beri tugas, beri fasilitas, suruh dia hasilkan inovasi, penemuan-penemuan, prosedur-prosedur baru, teknologi baru, teknik baru. Saudara-saudara, ini masa yang sangat menjanjikan, saudara-saudara, menjanjikan. Masa depan kita exciting, menarik, apalagi kita waspada, kita pintar, kita sudah pintar sekarang saya kira, kita sudah nggak mau dibohongi lagi, iya kan? Kita tidak mau, dan kalau terus mereka mau ambil kekayaan kita dalam bentuk bentah, ya kita harus ambil sikap. Tapi nggak usah khawatir, kita negara besar, 300 juta, satu negara kita sama dengan Eropa Barat. Kalau mereka nggak mau beli barang kita, kita bilang alhamdulillah, terima kasih. Ente tidak mau ambil kelapa sawit kita, terima kasih. Kelapa sawit nanti kita olah untuk rakyat kita sendiri, saudara sekalian. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, saudara-saudara. Kita negara besar, pasar kita besar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Terima kasih Bapak. Bapak izin, Ya. kami telah melakukan banyak diskusi, ingin menyampaikan gagasan dan pemikiran dari 6 komisariat sebagai bahan yang bisa diartikulasikan Bapak dalam berbagai kesempatan. Ini hasil pemikiran seluruh teman-teman wali kota. Rekomendasi dari Rakernas sudah diberikan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Karena tentu saja ada kenang-kenangan yang sudah disiapkan oleh Apeksi dan juga Wali Kota Makassar. Ini adalah sebuah cenderamata yang nantinya menjadi momen bersejarah juga untuk kita semua. Dan kali ini plakat akan diberikan oleh Wali Kota Makassar dan juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi kepada narasumber di diskusi panel kita yang ketiga, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo.